Tergabung di grup A dan terkepung 3 negara ASEAN, inilah lawan timnas Indonesia U17 di kualifikasi Piala ASEAN nanti. Perjalanan pelatih baru asal Portugal David Nascimento akan segera dimulai bersama timnas Indonesia U17. U17 kalau nggak lolos kualifikasi Piala Asia, kebangetan sih. Indonesia satu grup sama Myanmar, Afghanistan, Filipina sama Kamboja. Yang artinya cuma Afghanistan doang yang berasal bukan dari ASEAN. Timnas U17 Indonesia masuk grup muda. Skuad Garuda Muda tergabung di grup A kualifikasi Piala Asia U17 2027 bersama tuan rumah Myanmar, Afghanistan, Filipina, dan Kamboja. Sekilas, komposisi grup ini memang terlihat cukup bersahabat. Namun jangan sampai situasi tersebut membuat Timnas U17 Indonesia terlena. Sebab, tiket menuju putaran final Piala Asia U17 2027 harus diperjuangkan dengan kerja keras sejak pertandingan pertama. Menariknya, Myanmar sebagai tuan rumah tentu akan mendapatkan keuntungan tersendiri. Bermain di depan pendukung sendiri bisa membuat mereka tampil lebih percaya diri. Dukungan supporter, kondisi lapangan, hingga faktor perjalanan bisa menjadi tantangan yang harus diantisipasi Garuda Muda. Namun Indonesia datang bukan sekadar untuk menjadi pelengkap grup. Dengan perkembangan sepak bola usia muda Indonesia yang semakin mendapat perhatian, target tentu harus tinggi. Garuda Muda harus menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing dan menjadi salah satu kekuatan utama di grup A. Lawan pertama yang patut diperhatikan adalah Myanmar. Sebagai tuan rumah, mereka dipastikan ingin memberikan kejutan. Apalagi bermain di hadapan publik sendiri membuat motivasi para pemain muda Myanmar bisa berlipat ganda. Kemudian ada Afghanistan. Tim ini juga tidak boleh diremehkan. Secara karakter permainan, Afghanistan bisa menghadirkan pertandingan yang menguras tenaga. Indonesia harus mampu menjaga konsentrasi, terutama ketika menghadapi permainan fisik dan duel perebutan bola. Berikutnya ada Filipina. Perkembangan sepak bola Filipina dalam beberapa tahun terakhir membuat tim ini juga tidak bisa dianggap sebelah mata. Indonesia harus tetap bermain serius dan tidak memberikan ruang bagi lawan untuk berkembang. Sementara itu, Kamboja juga berpotensi menjadi batu sandungan. Pertandingan melawan tim seperti Kamboja justru sering menjadi ujian mental. Ketika sebuah tim diunggulkan, tekanan untuk menang bisa lebih besar. Karena itu, Garuda Muda harus mampu bermain disiplin sejak menit pertama hingga peluit akhir. Inilah yang menjadi pekerjaan rumah besar bagi Indonesia. Bukan hanya soal kemampuan mencetak gol, tetapi bagaimana menjaga konsistensi sepanjang turnamen. Sebab dalam kompetisi kualifikasi, satu kesalahan kecil bisa mengubah keadaan. Kehilangan poin dari pertandingan yang seharusnya bisa dimenangkan dapat membuat persaingan menjadi jauh lebih rumit. Karena itu, Garuda Muda wajib tampil agresif, tetapi tetap terukur. Jangan terburu-buru, jangan meremehkan lawan, dan yang paling penting, jangan kehilangan fokus. Jika Indonesia mampu memulai pertandingan dengan kemenangan, kepercayaan diri tim tentu akan meningkat. 3 poin pertama bisa menjadi modal penting untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya. Para pemain muda Indonesia juga harus menunjukkan mental bertanding yang kuat. Mereka bukan hanya membawa nama klub, tetapi membawa nama besar Indonesia di level Asia. Tekanan pasti ada, ekspektasi supporter juga besar. Tetapi justru dalam situasi seperti inilah mental seorang pemain muda diuji. Apakah mereka mampu tampil tenang ketika pertandingan berjalan sulit? Apakah mereka mampu bangkit ketika tertinggal? Dan apakah mereka mampu mempertahankan keunggulan ketika lawan memberikan tekanan? Semua pertanyaan itu akan terjawab di lapangan. Yang jelas, grup A bukan tempat untuk bersantai. Myanmar, Afghanistan, Filipina, dan Kamboja semuanya memiliki peluang untuk memberikan kejutan. Indonesia harus datang dengan satu mental, menang dan lolos. Garuda Muda tidak boleh hanya mengandalkan nama besar. Permainan di lapanganlah yang akan menentukan. Dan jika seluruh pemain mampu tampil maksimal, bukan tidak mungkin Indonesia menjadi salah satu tim yang paling ditakuti di grup ini. Bayangkan jika Garuda Muda berhasil mengawali kualifikasi dengan kemenangan, kemudian menjaga konsistensi pada pertandingan berikutnya, momentum itu bisa membawa Indonesia semakin dekat dengan target tampil di putaran final Piala Asia U17 2027.
Kini tinggal menunggu bagaimana perjuangan mereka dimulai. Apakah Indonesia mampu menguasai grup A? Apakah tuan rumah Myanmar mampu memberikan kejutan? Atau justru Afghanistan, Filipina, dan Kamboja yang membuat persaingan semakin panas? Satu hal yang pasti, perjalanan Garuda Muda menuju panggung Asia tidak akan mudah. Namun jika mental, kerja keras, disiplin, dan semangat juang menyatu, Indonesia punya alasan untuk percaya diri. Mari kita dukung perjuangan para pemain muda ini. Karena sebelum menjadi bintang besar di level senior, mereka harus lebih dulu membuktikan diri di panggung usia muda. Garuda Muda, waktunya terbang lebih tinggi, dan semoga perjuangan di kualifikasi Piala Asia U17 2027 berakhir dengan satu tujuan, Indonesia lolos ke putaran final dan kembali membuat Asia memperhitungkan kekuatan sepak bola muda Garuda.